Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Eka Febrianti, NIM 222211111121, mahasiswa program studi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resum kuliah tamu bisnis kefarmasian oleh dosen pengampu Dr. Apoteker Yudi Wicaksono, SSI, MSI. Untuk tema kuliah tamu yaitu usaha kefarmasian di bidang produksi obat tradisional. PT Agrarius Sidomakmur Sentosa, Bawang, Malang, Jawa Timur, oleh pemateri Apoteker Puma Aji Pratama, SPA. Produk PT Asimas berfokus dalam bentuk sediaan suplemen atau obat herbal seperti tablet, dalam bentuk ekstrak powder dan formulasi, kemudian kapsul dalam bentuk ekstrak powder dan formulasi, kemudian saset dalam bentuk sediaan powder dan liquid. Kemudian ada produk bentuk sediaan pangan fungsional seperti teh celup, powder, dan sirup atau liquid. Kemudian juga ada produk golongan kosmetika seperti krim, lotion, serum, dan lain-lain. Pendahuluan, industri sudah masuk ke dalam era digital 4.0, yang mana era industri 4.0 ini membuat semakin besar market dan membuat distribusi pemasaran produk. Hal ini merupakan potensi yang bagus untuk mengembangkan dan memasarkan produk dari industri itu sendiri. Dalam hal ini adalah obat tradisional. Apalagi dengan mindset masyarakat yang selalu membutuhkan solusi untuk permasalahan kesehatan mereka, khususnya tren back to nature. Dalam hal ini, seorang apoteker dapat mengembangkan potensinya melalui media sosial dengan memberikan edukasi atau pengembangan terkait dengan produk-produk kefarmasian. Hal ini juga mendatangkan tantangan sendiri bagi kita sejawat farmasi, yaitu semakin banyaknya produk ilegal yang dipasarkan atau belum ada izin atau produk palsu. Kemudian tahapan yang panjang dalam proses pengembangan produk. Lalu mengenai edukasi yang kurang ilmiah atau minimnya bukti klinis pada produk pengembangan jamu atau herbal atau pangan fungsional. Juga banyak sekali penelitian pada lingkup kampus yang tidak dapat diproduksi pada skala industri. Perlukah kita mengembangkan produk bahan alam? Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman hayati. Banyak sekali potensi alam yang dapat dikembangkan dan salah satunya bisa menjadi bahan obat tradisional. Ada sekitar 30.000 spesies tanaman. Dari 30.000 spesies, 9.600 tanaman dapat dimanfaatkan potensinya. Lalu dari 9.600 tanaman, 300 tanaman sebagai bahan baku obat dan bahan baku obat tradisional. Selain itu, dari data Riskesdas tahun 2010 menunjukkan bahwa 50% warga negara Indonesia telah mengkonsumsi jamu, dari 96% diantaranya telah merasakan manfaatnya. Hal ini secara tidak langsung bermakna bahwa pengembangan produk alam ini akan sangat bermanfaat bagi warga negara Indonesia.
Selain itu, dilihat dari mangsa pasar di Indonesia selalu naik dan begitu pula di pasar global. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan market atau obat herbal untuk obat herbal, sehingga bisa dikatakan obat herbal merupakan produk yang sangat menjanjikan baik untuk pasar nasional ataupun global. Peningkatan ini juga tidak lepas dari pengaruh media digital, di mana media digital ini meningkatkan demand konsumen karena kemudahan akses media sosial. Terdapat 4 tahapan pengembangan bahan alam. Yang pertama, bahan alam yang berpotensi menjadi produk mulai dari pangan fungsional, ekstrak bahan alam, sediaan herbal, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Kemudian yang kedua, industri farmasi membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, trik tercepat yaitu memiliki produk dengan formulasi sendiri dan brand sendiri dengan kerjasama kontrak produksi atau manufacturer atau maklum. Kemudian obat tradisional atau pangan yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar. Kemudian sebagai apoteker atau ahli herbal memiliki potensi dan ilmu yang lebih terkait menilai atau melakukan riset pasar untuk membentuk suatu produk yang unik, tepat guna dan tepat sasaran. Klasifikasi produk di Indonesia. Yang pertama ada jamu. Jamu ini identik dengan penggunaan secara empiris atau turun-temurun. Kemudian ada OHT, obat herbal terstandar, merupakan lanjutan dari jamu yang sudah melalui uji praklinis. Kemudian yang terakhir ada fitofarmaka. Produk fitofarmaka merupakan lanjutan dari produk OHT yang sudah melalui uji klinis, tentunya praklinis juga praklinis yang sudah dilakukan. Regulasi produk di Indonesia. Perka BPOM tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat bahan alam. Ada praregistrasi, kategori timeline untuk registrasi PNBP. Kemudian registrasi pre-market evaluasi, ada dokumentasi administrasi, data safety dan efisiensi, kemudian dokumen quality dan labeling atau penandaan. Catatan untuk safety dan efisiensi membutuhkan pembuktian dari empiris dan saintifik. Kemudian evaluasi ada 3, yang pertama penolakan, kemudian tambahan data apabila diperlukan dan persetujuan. Semua produk harus memiliki izin edar dari Badan POM, di mana produk akan dievaluasi terkait dengan mutu ataupun kualitas produk. Tahapan dalam sterilisasi produk herbal. Ada preformulasi, kemudian formulasi, kemudian desain dan stabilitas tes, validasi proses, dan registrasi. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran produk ke BPOM. Untuk persyaratan praregistrasi, yang pertama master formula, kemudian surat perjanjian kerjasama kontrak atau distribusi atau pengemas jika ada, kemudian surat penunjukan apabila produk impor.
Kemudian persyaratan registrasi. Yang pertama, sertifikat analisa bahan baku dan keamanan. Kemudian sertifikat analisa produk jadi, cara pembuatan produk, kemudian protokol dan hasil uji stabilitas, rancangan desain kemasan, dan hasil praregistrasi. Produk obat tradisional Lauris, komposisinya sederhana, sudah banyak evidence base, kemudian bentuk sediaannya topikal atau oral. Strategi pemasaran era digital. Dengan adanya media sosial, maka industri tidak perlu memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk mempromosikan produk dan juga lebih tertarget khusus untuk target yang kita inginkan. Untuk target market sendiri harus dilakukan survei terkait dengan apa yang sedang tren di pasar saat ini. Perlu diingat, banyak sekali pesaing dalam platform penjualan ini. Sebagai marketer yang baik, harus dapat melakukan inovasi, di mana kita harus menciptakan produk yang berbeda dan unik. Tantangan dalam perencanaan produk, yang pertama harus dapat mengedukasi dan mengiklankan pada masyarakat yang tepat. Kemudian kualitas dan khasiat harus juga diperhatikan, di mana jika produk tidak berkualitas dan berkhasiat, masyarakat tidak akan membeli produk kita. Kemudian, kendala perizinan yang butuh waktu, dan yang keempat, harus memiliki konsep produk yang unik dan berbeda dari kompetitor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.